ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu semirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kebanggaan kami, Cahayati 80. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberikan cahaya hidayahnya, dimudahkan seluruh urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada saudara sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jasa. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan mengulang pertanyaan kami pada 13 hari yang lalu tentang video ini ya. Ini judulnya ya, ini thumbnailnya, judulnya 3 bid'ah yang di Masjidil Haram ya. Ini di sini kami mengajukan 3 pertanyaan kepada saudara kita Salafi Wahabi. Namun setelah saya cek ya di kolom komentar itu tidak ada ya. Yang komentar itu hanya dari saudara kita sendiri, yaitu Kiai Ali Mahmudi, kemudian Mbak Ida Raihan, cuman ini ya, tidak ada dari Salafi Wahabi yang bertanya. Ya, jawabannya tidak ada ya. Ini kalau kita warga NU yang melakukan itu pasti ditanya dalilnya oleh mereka. Yasinan ditanya dalilnya, padahal sudah ada dalilnya. Karena mereka tidak mengakui, tidak mau menerima dalilnya. Kenapa demikian? Karena dalil yang disampaikan oleh ulama-ulama kami, ustaz-ustaz kami itu bukan dalil yang dari Albani atau dari kalangan ulama Wahabi. Jadi ditolak mentah-mentah oleh mereka. Nah, kemudian di sini kami menanyakan 3 hal yang ditanyakan itu di thumbnailnya itu ya. Nanti di thumbnailnya itu di saat sholat jamaah. Nah ini ya, ini di saat sholat tarawih itu dijaga oleh askar, oleh tentara ini ya, ini dijaga oleh tentara. Ini pertanyaannya, apakah di zaman Rasulullah itu ada? Apakah Rasulullah mencontohkan ketika Rasulullah sholat itu dijaga oleh tentara kaum muslimin? Dan tolong sebutkan hadisnya, ada di hadis apa? Sahih Bukhari atau An-Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Tirmidzi, Imam Ahmad, atau yang lainnya ya. Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua itu Wahabi yang di Saudi itu sholat tarawihnya itu 23 rakaat, sementara Salafi yang di Indonesia itu 11 rakaat ya. Katanya berkiblat ke Arab itu, Saudi itu, Mekah itu adalah sumbernya Islam. Kok beda gitu loh? Ulama mana yang diikuti ya? Ulama mana yang diikuti? Atau karena ulamanya dianggap tidak cocok, ulamanya pun ditinggalkan. Ini Syekh Muhammad Abdul Wahab ini ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab yang ini juga mengerjakan sholat tarawih 23 rakaat. Nah, sementara ini almarhum dari Ustaz Yazid Jawas ini sholatnya 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Nah, kok bisa beda? Katanya manhaj sunnah, manhaj salaf ya. Manhaj salaf itu 23 dari Imam Syafi'i, ulama salaf. Kenapa kok 11?
Kemudian yang ketiga, pertanyaannya itu malam tarawih di Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram itu membaca Al-Quran sebanyak 1 juz tiap malam itu sampai dengan selesainya hari bulan Ramadan itu hatam Al-Quran, hatam 30 juz, hatam semua ya. Karena dibaca tiap malam itu 1 juz ya. Nah ini pertanyaannya, apakah pernah Rasulullah mencontohkannya hal yang demikian itu? Hadisnya dalam hadis apa? Kalau ada Rasulullah mencatatkan itu hadisnya hadis apa? Ya, ada apa? Sahih Bukhari, apa Ibnu Majah, apa Imam Hakim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan lain-lainnya ya. Monggo dijawab di kolom komentar. Jangan hanya pintar bertanya, pintar nuntut dalil saja kepada kami, tapi ketika diminta dalilnya kalian diam ya. Monggo dijawab, saya ingin tahu jawabannya. Menolak paham mereka itu, paham Salafi Wahabi ini disebut dengan ahlul bid'ah. Apa-apa ditanya dalilnya, padahal kami itu kami melakukan itu ada dalilnya semua, cuman ditolak mentah-mentah oleh ini kelompoknya ini ya, ditolak mentah-mentah karena dalil yang kami paparkan itu bukan berasal dari ulama mereka sendiri ya. Jadi banyak apapun, bahkan hadis-hadis yang menurut mereka itu tidak sahih ya, ditolak mentah-mentah ya. Karena hadis kalau tidak disahihkan oleh ulama mereka yaitu Syekh Albani, maka hadis itu tidak sahih. Bahkan paling paling dominannya itu dianggap dhaif dan parah, sehingga sampai dikatakan hadis maudhu, hadis palsu itu kalau hadisnya itu tidak disahihkan oleh Albani, tidak tahrij oleh Albani. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, jadi ini hanya ini ya di konten kami kali ini, cuman isi mengulang pertanyaan kami sebelumnya yang sampai saat ini masih belum ada jawabannya. Di kolom komentar tidak ada jawabannya ya, tidak ada jawaban dari saudara kita Salafi Wahabi ya. Apa mereka tidak nonton atau malu untuk komentar karena tidak bisa menjawab ya. Ya kalau murid-muridnya tidak bisa menjawab ya ustadznya, seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Zainal Abidin, kemudian Ustadz Heri Pras, Ustadz Rizky, siapa lagi itu ya, Ustadz dadakan itu ya. Monggo dijawab saudaraku Salafi Wahabi yang dari NU, monggo menyimak, monggo kita sama-sama menyimak jawaban dari mereka. Mungkin hanya ini ya konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.